Ada kaidah dalam bahasa Arab mengatakan al-ishtighalu bi ghairil maqsudi i'radun 'anil maqsud. Bahwasanya al-ishtighalu bi ghairil maqsudi, sibuk dengan sesuatu yang bukan menjadi tujuan, i'radun 'anil maqsudi, maka itu sama saja dia itu berpaling dari maksud sesungguhnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya umat manusia itu harus fokus kepada tujuan hidupnya. Apa maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia ke bumi? Itu yang harus kita menjadi tujuan utama di dunia ini. Ya, kalau kita membaca Al-Qur'an, maka kita akan dapati ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan utama penciptaan manusia adalah agar manusia itu beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah semata. Maka manusia itu tidak boleh berpaling dari tujuan utama beribadah kepada Allah. Banyak sekarang orang malah mereka sibuk dengan urusan dunia, padahal Allah mengabarkan dunia itu adalah la'ibun walahun, hanya senda gurau dan permainan saja. Ya, dunia itu akan ditinggal, dunia itu bukan tujuan. Akan tetapi banyakkan orang itu tidak mengetahui, sehingga mereka sibuk dalam urusan yang bukan tujuan. Al-istighalu bi ghairil maqsud. Mereka sibuk pada sesuatu yang bukan tujuan. Maka mereka itu i'radun 'anil maqsud. Mereka telah berpaling dari maksud tujuan yang sesungguhnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah marilah kita kembali kepada tujuan utama sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beribadahnya? Maka kita harus mengkaji kembali kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini sebagai umat akhir zaman, maka kitab yang diturunkan oleh Allah SWT yang paling sempurna adalah Al-Quran. Maka bagaimana tata cara kita beribadah? Kita harus kembali merujuk kepada Al-Quran. Ketika di Al-Quran tidak ada, maka kita kembali kepada Al-Hadis, sunnah Rasulullah SAW. Ketika tidak ada lagi di hadis, maka para ulama kemudian menyebutkan di dalam ijma' sahabat terdapat di situ tujuan-tujuan. Kalau di dalam ijma' sahabat tidak ada, maka kita boleh menggunakan qiyas syar'iyah, yaitu mengkiaskan kejadian-kejadian yang saat ini dengan kejadian-kejadian yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Itulah maksud dan tujuan kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.